Pernah kebayang nggak kalau sebuah perdebatan ideologis yang besar di Indonesia itu ternyata pemicunya adalah buku? Iya, buku. Cuma tumpukan kertas, tapi bisa sampai bikin heboh satu negara. Nah, di sini kita bakal coba bongkar ceritanya. Gimana sih semua ini bisa kejadian? Jadi pertanyaan utamanya kan ini, gimana ceritanya sih buku doang bisa menyulut perdebatan nasional sepanas itu? Nah, jawabannya itu ada di satu set buku yang isinya, wah, kontroversial banget. Nah, semua ini mulainya dari sini nih. Ada sebuah trilogi, jadi 3 buku, yang ditulis oleh seseorang dengan nama pena Syekh Idahram. Buku ini laku keras, meledak di pasaran, jadi bestseller. Tapi ini bukan soal laku atau enggaknya aja. Buku-buku inilah yang ibaratnya menyeret perdebatan yang tadinya cuma di bawah permukaan, langsung ke panggung utama. Coba deh kita lihat judul-judulnya. Provokatif banget kan? Sejarah berdarah. Mereka memalsukan kitab. Ulama sejagat menggugat. Wow. Judul-judul yang bombastis kayak gini, menurut sumber yang kita bedah, memang sengaja dibuat untuk narik perhatian. Dan berhasil, orang jadi penasaran. Tapi di saat yang sama, ini juga yang memicu kontroversi besar-besaran. Oke, tapi biar kita benar-benar ngerti kenapa debat buku ini bisa seheboh itu, kita nggak bisa langsung ngomongin bukunya aja. Kita perlu mundur sedikit, lihat ke belakang, kita harus paham dulu soal gerakan yang jadi pusat kontroversinya. Gimana sih asal-usulnya? Nah, ini dia poin pentingnya. Misi awal mereka itu apa sih? Jadi, menurut sumber kita, gerakan ini lahir dari sebuah niat untuk, kutip ya, memurnikan ajaran tauhid. Kedengarannya kan bagus ya, tujuannya luhur. Tapi ternyata dalam prakteknya, justru inilah yang memicu perdebatan yang sangat sengit. Yang menarik banget di sini ternyata kontroversinya tuh bukan baru-baru ini aja. Udah ada dari awal banget. Sumber kita menyoroti kalau penolakan pertama itu bukan dari orang lain loh, tapi dari keluarganya sendiri. Ayahnya, bahkan saudaranya sendiri, gak setuju. Sampai-sampai saudaranya ini nulis 2 buku buat nantang ajarannya. Ini nunjukin kalau ajaran ini pada masanya itu dianggap, ya sangat berbeda dan radikal. Dan kutipan ini, yang kita ambil langsung dari artikel sumbernya, kayaknya merangkum semuanya dengan pas. Intinya, penulisnya bilang, kontroversi ini tuh bukan hal yang baru muncul, tapi udah kayak nempel aja gitu di DNA gerakan ini dari sejak pertama kali lahir. Oke, jadi karena dari awal udah penuh kontroversi, gerakan ini akhirnya ngambil satu langkah strategis yang cukup cerdas. Mereka sadar, wah ini harus adaptasi nih. Dan adaptasi itu dimulai dari mana? Dari ganti nama. Pasti kita bertanya-tanya kan, kenapa ganti nama? Kenapa sebuah gerakan yang udah ada lama tiba-tiba ngerasa perlu ganti identitas? Jawabannya, simpelnya, strategi. Semua ini soal strategi menurut sumber kita. Coba kita lihat logikanya, ini benar-benar strategis. Nama Wahabi kan langsung nyambung ke pendirinya yang kontroversial, itu. Nah, dengan ganti jadi Salafi, mereka mencoba menghubungkan diri mereka dengan generasi awal Islam, As-Salafu As-Soleh, yang jauh lebih dihormati. Jadi kesannya lebih netral, lebih mudah diterima, apalagi di Indonesia. Jadi, ini tuh bukan sekedar ganti nama biar keren ya. Menurut penulis artikelnya, ini adalah sebuah taktik rebranding yang udah dipikirin matang-matang. Kenapa? Karena label Wahabi itu dianggap udah gagal dan banyak ditolak sama masyarakat. Nah, sekarang kita balik lagi ke masa kini, ke inti konfliknya, yaitu pertarungan intelektual, perang buku antara 2 penulis. Semuanya dipicu oleh trilogi yang kita omongin di awal tadi. Jadi, apa aja sih isi tuduhan dari Syekh Idahram ini? Wah, ini nggak main-main. Menurut artikel sumber kita, buku-bukunya itu menuduh gerakan ini punya sejarah kekerasan, bahkan sampai membunuh sesama muslim. Terus, mereka dituduh memalsukan kitab-kitab klasik, suka mengkafirkan orang lain atau takfir, sampai menghancurkan makam-makam bersejarah. Benar-benar tuduhan yang sangat-sangat serius. Tuduhan sekeras itu jelas aja nggak didiamkan. Pasti ada balasan. Dan bener aja, nggak lama kemudian terbitlah sebuah buku tandingan. Buku ini emang ditulis khusus buat ia membantah semua tuduhan yang ada di trilogi Syekh Idahram. Nah, ini dia argumen dari pihak seberang. I.M. Waskito, penulis buku balasan ini, benar-benar membalikan semua tuduhan. Dia bilang trilogi Idahram itu isinya cuma propaganda dan fitnah. Idahram juga dituduh pakai referensi palsu dan salah menafsirkan teks. Bahkan, Waskito mengklaim kalau buku itu sengaja dibuat buat melemahkan umat Islam. Wah, ini baru namanya perang narasi yang sesungguhnya. Terus, gimana pandangan penulis artikel sumber kita soal 2 kubu ini? Dia objektif nggak? Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya. Menurut dia, trilogi Syekh Idahram itu lebih berimbang. Kenapa? Karena dia pakai sumber dari 2 sisi, yang pro dan yang kontra.
Sebaliknya, buku dari Waskito itu dinilai sangat subjektif, bahkan cenderung reaksioner. Alasannya karena sumbernya hampir semuanya dari kalangan pro-Wahabi sendiri. Oke, kita sekarang masuk ke bagian akhir dari analisis di artikel ini. Penulisnya nggak cuma berhenti di adu argumen buku aja, dia juga ngasih semacam pesan penutup, sebuah peringatan, khususnya buat komunitasnya sendiri. Dan ini dia poin pentingnya di bagian akhir. Penulis ini secara khusus ngasih wejangan buat komunitasnya sendiri, yaitu kaum Nahdliyin. Pesannya, hati-hati. Kenapa? Karena menurut dia, pendekatan gerakan ini di Indonesia itu halus banget dan meyakinkan. Jauh beda sama citra mereka di tempat lain yang terkesan lebih keras. Jadi ini semacam strategi adaptasi yang ya perlu diwaspadai. Dan pada akhirnya, penulis artikel ini menutup semuanya dengan kembali ke prinsip dasar. Gini, perbedaan pendapat itu wajar, bahkan disebut rahmat dari Tuhan. Tapi, ada satu garis yang nggak boleh dilewatin. Perbedaan keyakinan itu sama sekali nggak bisa jadi pembenaran untuk melakukan kekerasan. Titik. Nah, semua penjelasan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang lebih besar. Pertanyaan yang relevansinya jauh melampaui sekedar perdebatan buku ini. Jadi, dalam setiap perdebatan sengit soal keyakinan, di mana sih sebenarnya batasnya? Batas antara debat ideologi yang sehat dengan perpecahan sosial yang berbahaya? Mungkin ini pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan bersama.